Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, debat yang panjang antara Ustadz Salman Ali versus duo Aswaja, yaitu Ustadz Engku dan Kiai Hidayat Nur, dengan tema Wahabi aliran sesat atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini cukup menyita perhatian kaum muslimin. Karena memang debat tersebut sangat menarik dan begitu banyak pelajaran yang bisa diambil oleh kaum muslimin. Dan dengan berakhirnya debat mereka, kemudian beredarnya video debat tersebut, kita berharap semoga semakin berkembang dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya di negeri kita di Indonesia. Dan semoga kaum muslimin tetap sabar dalam berdakwah, tetap sabar di dalam beragama sesuai dengan manhaj salafus soleh, meskipun harus menerima sebutan sebagai Wahabi. Anggap saja sebutan tersebut adalah sebutan-sebutan yang tanpa makna. Karena memang sepanjang dialog yang dilaksanakan, tidak sedikit pun memberikan kesimpulan tentang definisi apa itu Wahabi. Kemudian dari pihak Aswaja, terutama yaitu Ustadz Engku, yang dikatakan, dibuktikan, dan kemudian dijadikan pembahasan bahwasanya Ustadz Engku pernah membuat postingan daftar nama-nama Ustadz yang disebut sebagai Wahabi. Kemudian ketika ditanya asal postingan tersebut, apakah dibuat berdasarkan ilmu atau kejahilan, beliau, Ustadz Engku, mengakui bahwasanya postingan tersebut dibuat karena kejahilan. Dan tuduhan Wahabi kepada banyak asatidz yang di Malaysia itu juga disebutkan bahwasanya tuduhan tersebut tidak berdasar sama sekali. Di antaranya disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Rozaimi Ramli. Kita simak videonya. Wahabiyah sesat ke Ahli Sunnah wal Jamaah? Tengok, saya cadang tengok. Kenapa? Sebab kita selalu kena tuduh Wahabi. Pelihlah terutamanya. Kan, baca bismillah pelan, Wahabi ni. Tak baca kunut subuh, Wahabi ni. Tak tahlil, Wahabi ni. Tak talqin dekat kubur, Wahabi ni. Semua kena Wahabi kita ni. Kan? Tuan-tuan tengok dialog tu dekat YouTube ada 5 jam. Format dia format debat. Tengok. Akhirnya tak ada satu definisi yang jelas pun berkenaan dengan Wahabi ni siapa sebenarnya. Tak kemas. Orang yang kata Wahabi sesat, bila kita nak kata dia sesat, kita mestilah definisikan dulu. Kenal dulu. Wahabi ni ciri-ciri dia. Kita tak nampak Wahabi ni apa, definisi tak ada. Dia kata pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ketua gerakan dakwah yang bersama dengan gerakan Bani Saud. Muhammad bin Abdul Wahhab, tuan-tuan kenal? Pernah dengar nama dia? Sebab tu dipanggil Wahabi, sebab dia daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Orang Saudi hari ni. Saudi tu kira negara Wahabi lah tu bagi orang Melayu. Tapi kalau itulah definisinya, pengikut gerakan Muhammad bin Abdul Wahhab, maka saya bukanlah Wahabi. Tapi kalau tengok dalam senarai Wahabi yang dikongsikan oleh Ustadz Engku tu dalam Facebook dia, nama saya ada dalam tu. Dia kongsikan senarai tu. Lepas tu dia kata, saya pun tak pasti, tuan-tuan cek sendirilah. Dia pergi kongsi, dia pun tak pasti. Kan Nabi SAW pesan, kafa bil mar'i kadhiban ayyuhadditha bikulli ma sami'. Cukuplah bagi kamu tu berdusta kalau kamu sebarkan, kamu ceritakan semua benda yang kamu dengar, kamu tak semak dulu. Semaklah dulu, betul ke tak? Ramai tu dalam tu. Nama saya ada, nama Mufti Perleh ada, nama Salman pun ada. Tu yang Salman tanya tu. Di antara panel dia Salman ada juga. Siapa yang betul-betul kan? Dia tak boleh, dia kata dia tahulah sebahagian.
Tapi yang lain tu dia kata dia tak pasti. Pergi share buat apa? Kalau betul nama saya, aku tak silap, nama saya nombor 2 dalam senarai Wahabi tu, saya nombor 2, Mufti Perlis nombor 1. Saya ingat sepanjang saya kenal dengan Mufti Perlis ni, sepanjang saya kenal dia tak pernah pun mengajar dalam kuliah di Perlis ni buku Muhammad bin Abdul Wahab, tak ada. Tuan-tuan biasa dengar saya sebut dalam kuliah, saya dah berkuliah dekat Perlis ni setahun dah, saya pindah Perlis ni setahun dah, pernah dengar saya sebut, tuan-tuan, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada? Buku tengok nota kaki ada Muhammad bin Abdul Wahab? Tak ada. Tapi saya nombor 2 dalam senarai Wahabi Malaysia. Saya pun pening, kok mana aku ni Wahabi duk menung juga seorang-seorang. Kat Malaysia ni beza sikit dengan orang Wahabi, beza sikit je dengan masyarakat Wahabi, semua Wahabi. Tak percaya jin telefon seorang ustaz, Wahabi, tak percaya. Semua benda Wahabi. Tak setuju dengan hadis palsu pun kena Wahabi juga. Lah kali saya ingat lepas ni Wahabi lebih ramai daripada tak Wahabi, sebab semua Wahabi belaka. Jadi istilah tu tak jelas kan. Kalau tak setuju dengan tanam pokok di kubur jadi Wahabi, ulama-ulama zaman dulu ada yang tak setuju dengan pendapat tu, cuma minoriti lah. Tak boleh, kita kena pegang majoriti. Kau pegang minoriti, kau tak jadi Wahabi pun. Bayar zakat pakai duit, itu pendapat minoriti. Bayar zakat betul-betul kena bayar pakai berah, baru majoriti. Bayar zakat fitrah kan, pakai berah. Kita pakai berah ke pakai duit? Pakai duit. Itu minoriti. Baca bismillah kuat. Kalau kita sembahyang maghrib kat Perlis ni bismillah slow. Kalau dekat Perak bismillah kuat. Bismillah kuat tu minoriti ke majoriti? Minoriti. Mana mazhab Syafi'i. Bukan saya nak kata salah, tak apalah, tu mazhab Syafi'i, kita hormat. Cuma bab majoriti minoriti ni bukan penentu. Kan? Time kita pegang majoriti, siapa tak pegang majoriti Wahabi. Time kita pegang minoriti, kita kena hormat masyarakat pula. Lepas tu dekat Perlis ni tak hormat pula masyarakat boleh. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya tak sihat. Sebab tu dia yang letak syarat macam tu. Dia kata kalau nak berdialog dengan kami Isun Nazim Haqqani, kena buat lepas tu pula dialog Wahabi. Kami fikir-fikir, mula-mula saya tak mau, sebab kita kata buat apa kita nak buat dialog Wahabi ni, kita bukan Wahabi. Lepas tu sembang-sembang dengan Salman, sembang dengan Dr. Yusof, sembang dengan beberapa orang yang lain. Dia orang kata okey lah, buat lah, kok mana pun kita once and for all. Saya kata betul kan benar ni, saya tak sempat, saya kata. Pertama, saya tak tekuni buku-buku dia. Yang keduanya, tugas sebagai rektor ni tak mampu dah saya nak jadi macam dulu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun sebenarnya sama. Kita faham siapa yang dimaksud dengan Wahabi. Intinya siapa saja yang tidak sama dengan mereka, maka itulah Wahabi. Muhammadiyah Wahabi, Persis Wahabi, Al-Irsyad Wahabi, Gontor Wahabi, MTA Wahabi, bahkan orang-orang dari partai politik PKS pun, Partai Keadilan Sejahtera, mereka sebut juga dengan Wahabi. Jadi apabila ada seseorang yang biarpun perkara yang wajib di dalam Islam dikerjakan, akan tetapi tidak mengikuti acara yasinan, tahlilan, tidak maulid, tidak mengalap berkah di kuburan, tidak manakib, ditambah mengharamkan rokok, mengharamkan musik, maka itulah Wahabi. Tapi kemudian apabila ada seseorang yang mau mengerjakan yasinan, tahlilan, maulid, mau mengalap berkah di kuburan, mau berjoget-joget dengan biduan dan lain sebagainya, menghisap rokok dan berbagai maksiat dijalankan, tidak menutup aurat, maka yang seperti itu disebut sebagai aswaja.
meskipun perkara wajib tidak dilaksanakan. Dan sebenarnya kaum muslimin, sangat mudah untuk menanggalkan stempel Wahabi. Cukup mudah. Cukup dengan Anda kembali merokok, bermusik, bernyanyi, ditambah dengan maksiat-maksiat yang lain, meninggalkan sholat wajib berjamaah di masjid, maka akan hilang stempel Wahabi. Terlebih ditambah dengan Anda gemar ikut yasinan, tahlilan, maulidan, maka akan bersih nama tersebut dari Wahabi. Akan bersih nama Anda dari daftar orang-orang Wahabi. Karena memang definisi Wahabi ini benar-benar blur, tidak jelas. Dan sebutan Wahabi atau nama Wahabi itu adalah propaganda dari orang-orang kafir dan munafik untuk memusuhi dakwah Islam yang hak. Bukan karena mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Buktinya, mereka yang di dalam dakwahnya tidak pernah mengutip buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Rozaimi Romli, mereka pun dituduh dengan Wahabi juga. Kalaulah definisi Wahabi adalah pengikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka tidak pantas mereka disebut Wahabi. Tidak pantas nama mereka dimasukkan ke dalam daftar orang-orang Wahabi. Dan pantas saja kemudian Ustadz Salman Ali tidak mengakui bahwasanya dirinya adalah Wahabi. Akan tetapi memang bukan itu definisi Wahabi. Memang untuk disebut Wahabi itu bukan karena mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akan tetapi ketika beragama dengan metode atau manhaj para salafus soleh, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, kebid'ahan, membasmi khurafat, maka itulah Wahabi. Siapapun yang diikuti, tidak harus Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi intinya dari sebutan Wahabi adalah setiap siapapun yang tidak sama dengan mereka, maka itulah Wahabi. Disebut Wahabi, disebut kadrun dan lain sebagainya. Itulah mereka. Kita tetap berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayah kepada mereka yang selalu meneriakkan seruan propaganda tersebut. Wahabi, 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 kadrun dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kepada mereka kesadaran bahwasanya agama Islam ini adalah agama wahyu. Dan generasi terbaik umat ini telah meninggalkan kisah-kisah tentang bagaimana cara mereka beragama, cara mereka mengamalkan agama Islam yang sempurna ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan, menjanjikan kepada mereka surga di dalam Al-Quranul Karim. Dan tugas kita semuanya hanyalah mengikuti mereka. Mengikuti mereka. Hanya tinggal mengikuti, tidak mengada-adakan perkara-perkara yang baru yang tidak pernah disyariatkan di dalam agama. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.